Ya kan, jumpa lagi di channel saya. Nah, kali ini ada milik rekan ya, Vario yang gredek dan ketika jalan dilepas tang ini gel-gel gini ya, gel-gel parah. Tadi udah saya coba cek komstirnya, ini masih bagus banget ya komstirnya ya. Nah, kalau ini ada yang suara kayak engkret-engkret, nah mengkerengket ini ternyata kabel ya, jadi nggak apa-apa, hanya kabel yang tertarik-tarik. Untuk komstirnya sendiri masih aman, belum nggak ada permasalahan ya. Terus lanjut ke bagian ini apa, shock breaker juga tadi tak masih aman, masih nyaman, masih oke shock breakernya. Di asnya juga, mainnya juga ini terlihat sampai segini ya, tapi overall masih aman sih, masih enak. Lanjut ke bagian apa, velg ini masih aman ya, muternya masih bagus, masih searah ya, ini nggak gel-gel ya. Yang bergel-gel ternyata bannya. Nah ternyata bannya, kalau dari saya, vonis dari saya ini termasuk bannya ya, masuk kategori ban yang sudah lama juga. Untuk laju, ini laju antar kabupaten ya, Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang, lumayan. Ini sendiri pakai ukuran 90-80 dari merek apa ini? Oh ini IRC yang ukurannya itu yang apa? Tipenya apa ini? Reborn. Jadi mungkin di roda ya, oke. Bagian sang depan udah ketemu ya, di area ban mungkin. Coba nanti kita ganti bannya ya. Lanjut ke bagian belakang, mari kita eksekusi. Ini ya penampakannya setelah saya buka. Ternyata masukkan banyak cairan kotor sekali ya. Ini cairan apa ini ya? Kok bisa rembes ya airnya? Sealnya ini apa ya mungkin? Tapi sealnya masih bagus. Kotor sekali ya. Ini filter udaranya lumayan sih, masih lumayan. Kita buka, coba buka. Masya Allah. Waduh, holinya kok naik. Waduh. Ya harusnya nggak gini ya. Harusnya tidak seperti ini. Ini kemasukan banyak kotoran. Oli naik, untung desain pabrik itu ada spasinya gini ya, ada spasinya gini, jadi ini nggak begitu di lantai, jadi air nggak begitu masuk. Tapi ini masuk ya, bos. Ya masuk, waduh, masuk. Harus bongkar throttle body bos. Ya, oke. Jadi bagi yang pengguna Vario 150 kok sebut tarikan awal nggak enak, ya ini sebagai kalian cek sendiri ya, pakai obeng bisa buka filter udara. Dan pastikan filter udara itu harusnya bersih ya, bersih banget. Jangan seperti ini ya. Ini bukan berarti dari penggunanya yang tidak merawat atau waton nganggon itu, enggak. Ini bisa jadi memang jarak tempuh motornya itu tinggi, tapi olinya enggak kuat mengcover mesin untuk apa, perjalanan yang tinggi atau perjalanan yang jauh dan penggunaan yang tinggi. Ya dari ininya juga, V-beltnya juga retak-retak ya, tapi untuk pernya ini lumayan melemah ya, sudah lumayan melemah. Ini kayaknya sering buat kenceng ini ya, ini motornya sering buat kenceng ini, sepertinya ini, bukan sepertinya ini. Nah nih, belt aja sampai atas nih, beltnya bekasnya sampai atas tuh ada ini nih, pasti beltnya sampai atas. Ya ini sering buat kenceng ini ya, ini sering buat kenceng ini. Oke, tanpa berlama-lama coba kita buka CVT nya ya. Ya tambah lagi kan, yang belakang bisa tercopot dengan mudah ya. Ya meski ada perlawanan itu bagus, perlawanan sepenuhnya. Wow, Masya Allah, apa ini kan lumpur kan, lumpur, ternyata banyak lumpur ya. Ada lumpurnya, kayak ininya, kampasnya, brodoli. Ini yang gancet ini.
Tidaknya gancet perlu kekuatan ekstra untuk melepasnya. Jadi pelan-pelan ya, ini tunggu sampai panasnya berkurang ya. Karena panas ini, sampai panas bautnya. Ya, harusnya ketika buka kayak gini 3 kali buka pakai alat impact, nggak mau, sudah spasi, kasih spasi, coba lagi sampai 2 kali nggak bisa, baru kita sudah jangan sampai panas. Kalau saya gitu, takutnya ini kalau orangnya dol. Dan kalau sudah seperti ini, kejadian kayak gini, pengalaman saya tunggu sampai mesin dingin. Ini tadi motor sudah saya diemin ketika masuk rumah itu sekitar ya 3 jam, saya diemin 3 jam sampai mesin dingin ya, sampai semuanya dingin. Tapi ternyata masih panas sekali ini. Ininya juga lumayan gimana ya. Waduh, tuh persevetnya karatan, bos. Waduh. Oke, kita coba buka lagi ya. Bismillah. Ya, luar biasa susah. Buka baut depan ini aja sampai 7 kali, bos. Gancet ini. Waduh, moga-moga ulirannya masih bagus ya. Untuk masih bagus. Ininya ganti aja ya, semoga. Ya, tapi masih bagus sih. Lumayan panas, tapi tangan saya udah biasa kepanasan. Sampai merinding saya lepasnya, yakin. Sampai merinding. Lepasnya sampai merinding. Aduh. Sampai merinding lepasnya ini. Semoga masih bagus. Coba kita lepas ya, kita lepas pelan-pelan. Tuh, panas. Throat pulley-nya masih oke. Alhamdulillah. Masih oke. Ini sisa Instagramnya yang sampai hancur. Aduh, nggak bisa fokus. Ya nggak kelihatan, ya udahlah. Wah, ini harusnya nggak boleh gitu ya. Kalau saya sih biar lebih nyaman 3 kali pakai alat thread. Alat bukanya 1, 2, 3. Udah, biasa kebuka. Ini tadi sampai lebih dari 7, kayak gitu 3 kali, kayak gitu tambah 7 kali ya, 10-an kali baru terbuka ya. Oke, bismillah. Padahal udah tak diemin 3 jam loh, masih panas loh mangkoknya ini. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Bagus ini mangkoknya ini. Ya, beltnya sudah apa ini ya? Ya, kalau belt itu kalau ganti jangan diginiin ya, baru kita ganti. Kita lihat gini aja. Kenapa ya? Ibaratnya itu buah mangga ya, yang udah dipisau, diiris-iris. Kalau diginiin pasti meletak ya semuanya ya. Kalau diginiin pasti meletak. Yang pasti ketika terpasang gini kita langsung lihat. Oh, nah kayak gini dia berarti harus ganti. Begitu. Oke, kita lanjut lagi. Bagian puli ya, ini kok aduh, apa lagi nih, ada rontok-rontokan. Nih, semoga masih bagus ya. Pulinya grenjol ya, ini grenjol ya. Grenjol ini bikin sesat, ini bikin gak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Kok panas ya? Padahal udah 3 jam loh. Saya tuh. Ini dari habis duhur sampai ini asar, kok masih panas ya. Dan ini banyak kotorannya ya. Waduh, karatan. Waduh, ini nggak boleh dicuci pakai bensin. Cucinya pakai air dan sabun colek sama cuci piring ya. Oke. Ya. Lanjut ke bagian ini ya, yang masih penasaran ya. Kita penasaran, coba kita buka. Udah, panas. Oke. Buka. Aduh, kegerus, termakan. Malah nolalar. Aduh, panas. Rada panas. Oke, ini masuk. Rollernya termakan semua ya, jalurnya ya, berarti bagus ini. Bentar. Rollernya ini bukan coklat coklat bawaan pabrik bukan ya. Ini kalau dilihat dari kacamata ini karat ya.
Ya, ini tadi kayak mana ini? Rumah rollernya tergerus juga ini. Tergerus, kok bisa ya? Tapi ini jalur rollernya masih bagus, nggak, coba kita rabah ya. Masih hanya di limitnya ini ya yang sudah, nah udah soak itu, udah nggak rata di limitnya. Buat putaran atas rada nggak enak pastinya ini. Oke. Terus bagian ini ya, ini kok jadi masih panas ya, saya heran juga ini. Kampasnya beradul. Ini penggunaan gas-gas ini, penggunaan ini ya, kalau seperti ini ciri khasnya apa, puli seperti ini, puli kampas gas seperti ini biasanya ini untuk yang suka-suka jalan jauh ya, terbaca dari sini. Ini karena panas terkikis terus masih kena debu, alhasil ada bolong-bolongnya dikit, bakar, itu terbakar itu. Pulinya garing bos, kering. Coba kita masih berfungsi nggak ya pulinya? Lupa. Rada berisik dikit ya. Tanpa ini. Gardannya juga kena. Coba ini pakai oli gardan mobil ya. Ini posisi ini masih bagus sih kalau ini laharnya. Ini masih bagus laharnya. Nah, ya dikit sih, tapi nggak apa-apa lah. Daripada harus ganti. Masih bagus kok. Masih bagus. Oke, kita pakai kunci T. Oke, kunci T. Nah, kita lihat apakah ini geol seperti di motor-motor saya sebelumnya, geol atau tidak ya. Oh bagus, masih enggak. Wah aman, masih center. Ya mungkin oke gitu kan, jumpa lagi di vlog saya. Nah kali ini sih ada yang bertanya ya, Bang kapan sih idealnya ganti fan belt? Nah kalau saya ketika kalian servis buka CVT, nah itu kan masih terpasang gini ya, masih terpasang di semulai gini ya. Nah dengan poli depan dan dengan poli belakang. Nah ketika pasang kayak gini, kalian tuh jangan langsung dilihat apa, diginiin, dipeletekin gini jangan. Karena ibarat buah mangga kalau habis diiris, dipeletekkan kayak gini kan pasti kelihatan, pasti meletek kan, apa, pecah-pecah gitu loh. Di buah mangga ditekuk gitu loh. Nah, udah biar dipasang gini aja, kita langsung lihat. Nah, gini. Oh, kalau dia udah kayak gini berarti waktunya ganti. Nah, kalau kayak gini waktunya ganti. Nah, tanpa harus kalian untuk rubah-rubah. Jadi ketika buka aja cover ini, buka langsung kalian lihat sudah pecah-pecah atau belum dengan keadaan semula. Kalau sudah pecah-pecah maka perlu ganti, begitu ya. Pasti kalau kayak gini berbahaya, karena kalau kata saya sebenarnya nggak harus sudah meletak-meletak kayak gini baru ganti, tapi ya kalau saya suka lebih irit uang, tunggu sampai meletak-meletak gini baru diganti. Ya kalau bagi kalian yang ingin suka kecepatan bisa ganti yang merek SSS. Kalau kalian punya uang lebih bisa ganti merek TDR. Itu banyak enaknya TDR. Nah, tapi minusnya harganya agak mahal kalau menurut saya gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian ingin yang untuk pekerja keras, untuk harian dan awet yang saya katakan lebih hampir 2 kali awetnya daripada standar, bisa pilih Gates. Itu apa? Gates Powerlink. Gitu. Ya, tapi kalau kalian ingin standar ya standar aja. Monggo, ada di kalian ya. Jadi kalau SS enak buat kenceng-kencengan, sound mori, tapi kalau ada yang lebih syukur TDR, kalau ingin yang awet bisa Gates, Powerlink, kalau yang ingin biasa ya nyaman-nyaman biasa ya standar ini. Yang standaran aja. Kalau Gates Powerlink itu dia kurang enaknya ketika dipasang awal. Akan ada selip, akan ada nggak enak, gerdek atau apa, tapi itu hanya sampai 1.500 ya, sampai 1.000 sampai 1.500 km. Itu paling
kerasanya nggak enak segitu, setelahnya nanti enak. Kalau pakai standar langsung enak ya dari awal. Tapi kalau misalnya SSS itu saya langsung, itu agak delay ya itu. Kayaknya mulai 3 hari dipakai baru enak kalau SSS. Kalau TDR saya belum pernah nyoba karena mahal. Gitu ya. Oke, kalau ada yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar ya. Kita ganti yang baru. Cus. Ya, oke kan, kembali lagi. Nah, ini di Varionya ini ternyata PRCVT-nya sudah usang, perlu diganti. Tidak hanya dari karat ya, ini kan karatan. Nah, itu kira fokus sih. Wah, tuh HP ini nggak mau fokus kan? Ini kan karatan. Bentar. Nah, ini ya karatan. Nah, gak hanya dari sisi karat yang harus diganti, tapi ini ketika kita pencet kayak gini, nah pencet gini, waktu dipencet dia ada krek-kreknya nggak, terus kembali lagi lepas. Nah itu ada krek. Jadi gini itu, nah ini mentul kembali dan melarnya itu krek. Nah ini harusnya udah usang ya, ini harusnya diganti ya, karena nanti cuma ngayun ini, jadinya. Nah ini perlu, pernya ini udah rada nggak beres ya, pernya ini masih ya, ini rada berat juga, ini rada berat. Wah, makanya mah berat banget ini, nggak mau melar. Wah ini kayaknya mati ini. Ini nggak mau melar lagi nih. Dikit masih bagus, cuman ini nah masih fungsi, mati ya kayaknya ini pernya ya. Ini per CVT perlu diganti, itu per sentri perlu diganti Pak. Ya oke, dibangun Pak, ini tadi pagi sudah saya cuci juga, tapi ternyata ketika dipasang di sini suaranya gembrungung. Misalnya ini nggak ada bebannya ya, nggak ada niki, kalau putar niku sunyi suaranya. Nah, masih bagus, berarti laker di dalam gearbox ini masih bagus. Nah, tapi kalau ini dipasang ini, kan ini di tempatnya di sini. Nah, dipasang ngadem niki, nah bunyinya keras banget. Nah, niki artinya juga niki pun aus Pak, laker niki. Ya, kok bisa ya? Ini salah satunya gerdeknya tuh di sini nih. Ya kenapa? Ini kampasnya nggak sama ya? Kampasnya habisnya nggak sama. 3 ini masih tebel, ini sedengan. Mungkin gini ya biar enak. Nah, ini tebel, sedang, udah tipis. Nah, ini tipis sekali nih. Ini kenapa bisa terjadi? Ya ini menjadi salah satu faktor gerdek di Vario, yang mana kalau dari motor yang saya tangani ini tuh 2 pernya ini mati, jadi merenggangnya tuh berat banget, dan yang satu ini masih normal. Jadi satu ini normal, 2 berat banget. Nah, karena yang 2 ini berat, otomatis 2 kampas ini itu bekerjanya di RPM tinggi. Yang satu ini normal, dia lebih lebih megar tuh mengembangnya tuh dia duluan. Jadi bisa jadi yang mengembang paling optimal tuh ini. Jadi ini menopang 2 diantaranya. Jadi ini lebih terkikis waktu saya buka gitu. Bukanya ini dari itu pun susah banget ya, ini berasanya kayak pakai TDR 1500 ya. Berat banget. Soalnya sampai karatan parah ya. Nah, nggak fokus ya. Nah, kayak karatan parah. Udah mau mati pernya ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kalian gerdek, bisa dicek juga di persentri ini dan bagian ininya ya. Ada di video saya sebelumnya yang ini harus halus, dan di ini masih bagus atau enggak, ini masih bagus semua. Alhamdulillah. Dan mari kita rapatkan ya. Kampas 2DP, pulinya mana puli? Dah. Puli enggak ada pulinya. Jadi saya bawa. Oh ini ya, ini pulinya. Nah, ini pulinya pakai puli PCX 150. Begitu juga dengan kipasnya K97 di Vario 150 ya. Dan ini untuk yang Vario 150 mau pasang milik PCX 150, rumah pulinya lebih besar ini, tapi
perlu diperhatikan ya, ininya lebih panjang milik PCX 2 mili ya, tempat pisletnya ya, jalur pisletnya lebih panjang 2 mili. Jadi biar aman saya kurangi 3 biar lebih pendek 1 mili dari bawaan ya, biar aman aja ya. Jadinya kalau sama bawaan ya sekarang jadi rada tinggi ini ya, rada tinggi bawaan ya, biar aman. Terus nggak mungkin kalau ini dikurangi terus nanti rollernya lepas ya, enggak, soalnya saya udah masang puluhan ya kayak gini. Ini halus ya, nggak tahu ini kok dapatnya kayak gini unitnya, masih halus. Cut. Oke, langsung kita pasang. Oh iya, kalau misalnya ini untuk di Vario 150 saya tetap pakai ini ya, roller standar ya. Standarnya ya 18 gram atau 15 gram ya, 15 gram, karena ini udah termasuk antep tapi ringan ya, sedang lah, sedang. Udah bagus, udah profesional. Nanti bisa nggak ya ditambah ring washer ya, semoga bisa karena ownernya pengen kasih ring washer. Ring washernya itu malah, nah ini ring washer tuh ini diselipin di sini nanti gitu. Nah terus ini dibubut dikit nanti. Yang ini sudah oke semua. Jadi ini speknya Vario 150 pakai kipas puli PCX 150, rumah roller 150, tapi tidak dikerok ya. Ini saya kerok sampai limitnya habis, karena itu apa namanya, takutnya kalau nanti saya kerok habis dan untuk touring atau untuk pekerja keras nanti yang kalah roller. Nah ini biar gini dulu, nanti ownernya gimana, apakah kurang performanya, baru kalau kurang performanya kita upgrade jadi di stage 2 ya sementara gini ya. Kalau nanti sudah, nah ini kalau yang kemiringan ini saya rubah lagi nih spidol pribadi ya, spidol hijau dari tukang bobotnya. Kalau spidol ori biasanya hijau biru. Ini saya tambahin 14, berapa tadi ya, tapi mentok di sini aja, tipis-tipis. Kipasnya enggak, kalau kipasnya enggak, yang kipas enggak saya bubut ya, soalnya saya sering ini saja. Yang penting bukan nyari imbang berapa derajatnya, yang penting kita nyari imbang gapnya fiber di sini dan kipas di sini itu bagusnya seberapa ya. Semoga ini pas ya nanti ya perhitungan. Kita coba pasang kembali ya. Ini saya sesuai anjuran dealer. Kalau dari dealer teman saya katanya ini yang bantalan ini ada stoppernya, ini yang sisi kanan ya, ini ada selimut. Tapi kalau saya kadang saya seling, soalnya enak di kecepatan tinggi. Seling tuh yang ini ya, ini gini, terus ini gini. Tapi biasanya suaranya gembreng dan ya cuma suara yang mengganggu, tapi enak buat kenceng. Enaknya dikit sih ngaruhnya. Oke, sudah imbang semua. Kita ini puli ini kampas gandanya saya pakai milik NMAX ya. Ini yang Vario originalnya saya ganti milik 2DP NMAX. Sama bang, sama di Vario 150 sama, dudukannya sama, hanya lebih panjang. Kombinasikan dengan ini KVP milik Vario Karbu persentrinya. Oke, kita lanjut pasang. Oke, ini jangan sampai terbalik ya. Kalau masangnya ini gini ya, strap. Oke, sudah terpasang bisletnya. Nah, kalau saya sukanya gini ya. Bentar, ini saya sendirikan. Terus ini saya geser-geser. Nah, saya itu lebih sukanya kalau kayak gini sedikit aja dikasih grease. Nah, kenapa kalau dikasih grease? Ya, jadi nanti tarikannya lebih lembut ya. Lebih lembut meskipun nanti agak kotor sedikit aja. Nah, kita kasih dikit. Biar nggak begitu lontang-lontang ya nantinya. Roller itu bisa lebih lembut. Ada juga yang kontra dengan hal ini. Nah, kontranya gimana? Kontranya itu ketika rumah roller dikasih itu nggak boleh, harus kering total biar enak buat top speed. Nah, ini soalnya ini orang tua dia hanya mau nyaman.
yang dia inginkan hanya ingin nyaman. Jadi kalau saya pilih saya suka yang gini ya, yang saya giniin udah banyak sih, mereka bilang suka ya, meskipun nanti efeknya rada kotor memang. Nah semuanya ya harus rata, tapi ngasihnya dikit-dikit aja, yang pasti cuman buat melembabkan. Ini banyak yang kontra ya akan hal ini, bikin kotor, bikin nanti nggak tahan lama ya. Malah kalau saya ini malah yang bikin rollernya nggak cepat peyang kalau saya gini, biar nggak begitu kedengeran ngoroknya. Oke, kalau sudah kita tutup. Oh iya, dikit-dikit kasih yang milik ini milik pisletnya ya, biar semuanya kebagian. Udah aman semua, aman. Kita taruh. Saya kalau lihat dari HP itu sok pusing ya. Oke, padat sekali ya, gak goyah, padat sekali. Ya ini tinggal taruh ini dikasih dikit grease. Masih seret ya, tandanya masih enak kalau masih seret. Ada anak saya yang barep ya, ini dikasih lagi dikit bagian ininya. Nah oke. Tisu kok ganggu terus. Oke, sudah ada. Oke, kemas ganda sebelumnya kita amplas dulu bagian ini. Nah, biar nanti buka nutupnya kampasnya tuh enak. Oke, saya skip ya, ini diamplas gini aja sampai bersih, sampai licin, sampai bersih. Oke, saya skip. Oke, kalau sudah kita coba pasang ininya ya, kampas ganda. Oh mantap, mantap bos, tebal bos. Soalnya kalau Honda ada yang saya pernah dibilangin dari mekaniknya itu yang ini koefisien enaknya itu ada yang drat kecil ini, drat kecilnya udah mau hilang. Ini juga sebetulnya masih enak dibuat laju, dibuat dikendarai juga masih enak ini. Tapi nanti kalau misalnya sampai tipis, saya pernah nyoba sampai tinggal setengahnya ini, itu motor cenderung gak enak gitu ya. Jadi kalau mau upgrade sekalian mau upgrade bisa pakai 2DP kalau di Vario 125 150. Tapi kalau Yamaha, Matic Yamaha, Mio J, Mio M3 itu malah pada bilang itu malah enak ya pakai itu, malah enak pakai bawaan katanya gitu. Ini ada bolong-bolong ini, kebakaran ini bolong-bolong ngeri, kayak sakit gitu loh. Ini kan masih enggak kelihatan enggak. Nah, oke, bersentri saya pakai KVB ya, seperti yang saya bahas tadi, milik KVB ya. Oke, kalau masang bersentri susah kena gagang tripodnya HP, jadi saya skip ya, langsung saya pasang nanti. Oke, KVB di PCX Vario 150. Oke, kembali lagi kan, ini udah terpasang ya. Kalau masang pil sentri enaknya ini dipasang yang depan dulu, dimasukin, baru yang belakang ditarik masuk ke sini pakai tang kayak gini. Nah, jadi nggak berat. Nah, ini ketika narik itu masuk, dia harus overlap gini ya. Ini kelihatan nggak ini? Inilah, ininya tuh overlap, yang itu sampai keluar gitu. Yang situ juga harus masuk. Ya, ini harus masuknya itu setara dengan ini. Dinding ini setara masuknya ini, jadi rata. Nah, ini juga harus masuk sampai keluar kayak gitu. Nah, itu keluar itu. Gitu ya. Kalau ngetesnya, kalau saya lebih suka
diselipin. Oke, ini kayaknya enak buat kecepatan tinggi ya kalau Vario Carbo. Ini enak buat top speed, nggak keras, nggak lembek, sedengan untuk top speed. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut bagian ini ya, oli belakang itu kita wajib main grease ya. Oke, kita ini luapin dulu pakai grease dikit-dikit ya. Ya udah, rada-rada jemek-jemek gimana gitu ya. Nanti kita ratain lagi, yang penting ini ratain dulu. Oke, dalam juga udah dikasih grease. Ini kalau saya lebih suka pakai merek yang ini ya. Harganya 50.000 kalau di Muntilan, tapi ini awet walaupun bukan original ya. Nah, oke, kalau sudah kita pasang yang ini induknya. Kita pasang induknya. Harusnya ini memang harus mulus ya motornya, nggak boleh ada seret ya, harus mulus. Nah, kalau sudah kita pasang anak-anaknya ini, apa ini namanya, ini lupa saya nama ilmunya. Pasang gini ya, ini kalau lepas gimana bang? Enggak, nanti kan ditutup pakai ini begini ya, jadi aman. 1, 2, nggak kelihatan ya, 2, 3. Biasanya kalau ini bengkong gini enak buat speed ya. Biasanya kalau lurus tuh enak buat cruising. Tapi kadang malah menyalahi takdir kalau saya lurus cruising milik PCX saya gunakan untuk speed-speedan. Oke, kita sampai, kalau saya suka sampai belepotan ya. Nah. Tambahin lagi sampai tertutup lubangnya ini. Nanti kalau ada yang offset baru kita bersihin pakai tisu ya. Oke, tambah lagi. Oke, kita ratakan. Oke, sisa-sisanya kita taruh bawah sini ya. Nah, lap pakai tisu. Oke, kalau sudah baru kita pasang ininya. Ini nggak pakai bearing seater dan lain-lain ya. Saya pakai apa adanya aja. Saya pakai standarnya karena ownernya minta standar aja, nggak pakai lain-lain. Mau upgrade per yang lebih keras, ownernya mau cari nyaman, ya sudah saya ganti. Saya nggak pakai yang lain, hanya pakai originalnya aja. Nah, oke. Ya, jos ya. Jos. Ini istri saya marah-marah kan. Bentar bos, kan ini baru tutorial juga sekalian masak. Yo enggak kan. Ya. Saya tambah lagi, sudah. Itu yang pojok itu bearingnya juga ya. Paringnya pojokan. Oke. Ini yang keluar ini kita ambil lagi. Nah, ini taruh dalam. Nah. Oke, sudah. Oh iya kan, ada yang terlewat ya kan, ini sudah terpasang rapi ya. Wait. Ada yang terlupakan. Ya, efek sudah malam capek. Nah, nih. Nggak ditutup ya gimana tuh ya. Udah karatan ya. Bersihnya lumayan malas ya. Bersihnya lumayan malas, kita bersihkan pakai tisu aja. Oke, kita pasang.
Udah terpasang ya. Oke, kita pasang ini kecil-kecilnya ini, anakannya. Pakai kamera susah ya lihatnya. Ya oke kan, waktunya pasang. Jadi saya pakai ini ya, sesuai tadi udah pakai pena PCX 150. Oh iya, grease-nya malah lupa. Kita kasih grease dulu ya, asnya dikit-dikit aja. Biar enggak karatan. Itu juga dengan yang belakang. Oke, kalau sudah baru kita kasih nih rumah pulinya milik PCX 150 150. Kok ini nggak muat ya? Wait. Coba. Masih seret. Yang bikin seret tuh ini loh, karetnya ini loh. Ini kan biar nggak getar tadi ini, maksudnya ini. Ya, oke. Baru kita kasih belt barunya. Tapi sebelum pakai belt baru kita cek dulu pakai ini. K97. Duh. Ada yang mana ini kan? Oh, muatin. Saya kira nggak muat tadi, kok nggak mau nih. Oke, kita tes dulu ya apakah safety. Ini sampai sini safety. Kita ambil lagi. Kita ambil. Nah, ini sampai di offsetnya ini ya, habisnya gerigi bagian ini ya. Nah, bagian gerigi ini habisnya di bagian gerigi sini. Coba kita pasang lagi. Aman. Oke, aman. Kita tambahin ring washer ya. Ring washer. Oke. Baru kita kasih beltnya. Beltnya masih baru ya tentunya ya, sangat baru. Oh ya, ini sesuai vario ya, K36. Oke. Ini aman ya, paseknya itu bisa sama geriginya, bisa aman. Kalau milik PCX 160 itu nggak bisa karena sini udah langsung seret. Ini masih lobok gini, nah masih, jadi just masih kena.
Oke, aman ya, pas ini pas ya pas. Saya biar nggak begitu berisik. Ada kamera jadi bentar ya, kameranya ganggu ya. Oke, lanjut ya. Ini sudah saya perhalus, saya buat perhalus. Ya, kita pasang. Ini karena bautnya masih baru, jadi kita lap aja ya, nggak usah kita amplas. Soalnya nggak getar di kecepatan 60 kok ini. Masih aman, nggak der. Yang getar itu motor saya ya. Ya karena udah usang udah 70 hampir 80.000 kilometer ya. Biar nggak berisik banget. Kayak hijau-hijau. Sos ya. Sos. Oke, mungkin cukup segitu dulu ya, kita upgrade Kirian Vario 150. Untuk besok gimana hasilnya, coba nanti kita diskusikan sama pemiliknya ya, biar dipakai pemiliknya dulu. Nanti saya rakit, saya bersihkan semua. Setelah itu biar di testimoni ya. Oke, tapi yang biasanya sih powernya naik ya. Yang kemarin Vario yang kemarin saya garap sebelum ini juga dia bilang naik, dia bilang powernya jos ya. Oke gitu, terima kasih.